Baik, dokter. Mm-mm. Kita mulai, sudah assalamualaikum lagi. Ini hanya 69 anak, ini memang Beberapa masih ada yang trouble, dokter. oh, ya sudah kita mulai aja sambil nunggu teman-temannya. Baik, dokter. Jadi kita kan sudah masuk ke blok pertama di semester genap ya. Jadi tentang sistem saraf. Jadi secara organisasi sistem saraf itu terdiri dari sistem saraf sentral dan sistem saraf perifer. Kalau sistem saraf sentral ini terdiri dari otak dan medula spinalis, di mana di otak ini nanti akan terbagi lagi menjadi cerebrum, cerebellum, kemudian brainstem yang terdiri dari pons dan medula oblongata. Kemudian untuk yang sistem saraf perifer ini ada dua, yaitu neuron, dan yang kedua adalah sel glia atau sel penyokongnya. Untuk sistem saraf perifer ini terbagi lagi. Jadi ada divisi sensoris, ada divisi motoris. Jadi kalau divisi sensoris itu membawa rangsangan dari reseptor yang ada di perifer menuju ke sistem saraf pusat. Jadi ada yang disebut dengan somatic sensoris, ada yang disebut dengan visceral sensoris. Kalau somatic sensoris itu membawa rangsangan dari reseptor-reseptor yang ada di permukaan tubuh kita. Jadi yang ada di kulit, kemudian ada di sendi, ada di mata maupun telinga dan rasa ya. Sedangkan yang visceral ini adalah sensoris yang berasal dari organ dalam, misalnya dari pembuluh darah, dari jantung, dari sistem pernafasan, dari perkemihan, pencernaan, dan lain sebagainya. Jadi organ dalam. Berikutnya adalah divisi motoris. Kalau divisi motoris ini membawa rangsang dari pusat menuju ke efektornya atau ke perifer, yaitu bisa otot rangka, bisa kelenjar. Jadi somatik itu maksudnya motor sensoris itu ada yang sifatnya somatik, ada yang sifatnya otonom. Kalau somatik itu yang di bawah kendali dari korteks, artinya dia disadari. Jadi rangsangan dari otak nanti akan dilanjutkan ke otot rangka, misalnya untuk proses bergerak. Kemudian kalau yang otonom ini ada dua, yaitu simpatis dan parasimpatis. Kalau simpatis dia bekerja pada saat tubuh dalam kondisi terancam ya, terancam itu dalam tanda kutip tidak baik-baik saja. Sedangkan kalau saraf parasimpatis ini bekerja pada saat tubuh dalam kondisi rileks, dalam kondisi istirahat. Jadi kalau yang otonom itu tadi simpatis dan parasimpatis ya nanti akan membawa informasi dari pusat menuju ke perifer. Nah, yang perifer itu apa efektornya? Ada kelenjar, ada sel otot polos pembuluh darah atau organ-organ dalam dan sel otot jantung. Nah, ini perjalanan dari sistem saraf. Jadi misalnya ada rangsangan yang diterima oleh dendrit ya dari somatis, berarti dari reseptor-reseptor yang ada di kulit, misalnya reseptor dingin, reseptor suhu panas, kemudian reseptor raba, tekan, getar, kemudian reseptor nyeri yang ada di permukaan kulit, atau adanya perubahan tekanan darah, perubahan kimia darah, mungkin juga adanya perubahan dari kadar gula darah itu berasal dari sensoris ya, diterima oleh sensoris yang ada di visceral, atau yang berasal dari organ khusus. Contohnya rangsangan cahaya, rangsangan suara, kemudian keseimbangan dan rasa, ini nanti akan masuk semuanya menuju ke sistem saraf pusat.
bagian sensoris ya. Jadi kalau masuk itu sistemnya sensoris. Nanti dia akan menuju ke pusat processing dari informasi yang ada di korteks. Nah, dari proses informasi ini nanti akan disampaikan ke pusat motoris. Nah, di pusat motoris di otak ini nanti yang akan memberi jawaban. Apakah jawabannya itu nanti kontraksi dari otot rangka sehingga menimbulkan gerak, ataukah ada sekresi dari kelenjar, kemudian kontraksi dari otot polos dan lain sebagainya. Sehingga nanti jawabannya adalah somatis motor system. Kalau somatis motor system berarti menuju ke otot rangka, sehingga otot rangka akan mengalami kontraksi relaksasi, terjadilah gerakan. Kemudian kalau sistem saraf otonom, dia nanti akan menginervasi ke otot polos, otot jantung, kemudian ke kelenjar, sehingga terjadilah proses misalnya peristaltik di otot polos gastrointestinal meningkat, kemudian vasokonstriksi pembuluh darah, denyut jantung meningkat, atau terjadinya sekresi dari kelenjar. Jadi arahnya seperti ini ya, gerakannya atau arus informasi dari perifer menuju ke pusat, ya dari pusat nanti informasi akan dikembalikan ke perifer. Nah, sistem saraf ini tadi kan ada dua ya, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer, di mana struktur utama dari sistem saraf itu adalah neuron dan sel glia. Jadi kalau neuron itu adalah unit terkecil dari sistem saraf. Sedangkan sel glia ini adalah sel-sel yang menyokong dari fungsi neuron itu sendiri. Karena neuron itu tadi nanti tidak bisa mengambil makanan sendiri, membuang sisa-sisa metabolisme. Jadi semuanya harus dibantu oleh sel glia. Nah, struktur dari neuron ini terdiri yang pertama adalah dendrit. Dendrit ini merupakan tonjolan dari badan sel ya. Kemudian di tengah ini ada badan sel yang isinya adalah sitoplasma, kemudian organela sel. Sama dengan sel-sel yang lain, jadi misalnya dia mengandung mitokondria, badan Golgi, lisosom, kemudian vesikel, terus ribosom, dan nukleus. Kemudian ada bagian yang manjang keluar, ini namanya adalah akson, di mana akson ini nanti akan dibungkus oleh sphingomyelin. Jadi sphingomyelin ini yang namanya adalah myelin sheath ya, jadi pembungkus dari akson. Kemudian ada bagian-bagian yang tidak terbungkus oleh myelin, namanya adalah nodus transversus. Kemudian nanti akson ini akan berakhir di ujungnya, yaitu akson terminalis, di mana dia akan terjadi proses sekresi dari neurotransmitter. Jadi awalnya gini, kalau ada rangsangan diterima oleh ujung-ujung dari dendrit ini, maka rangsangan ini akan masuk ke dalam badan sel. Di sini ada nukleus. Nah, nukleus ini yang fungsinya adalah pusat informasi, pengolahan informasi yang diterima oleh dendrit. Nah, hasil dari informasi yang sudah dikelola oleh nukleus tadi nanti akan disebarkan melalui akson. Nah, nanti rangsangan yang dibawa ke akson ini dalam bentuk yang disebut dengan aksi potensial. Kemudian setelah itu nanti akan sampai ke akson terminalis. Nah, di akson terminalis ini nanti akan keluarlah yang disebut dengan neurotransmitter. Kenapa kok sistem saraf itu mengeluarkan neurotransmitter? Karena neurotransmitter ini merupakan alat komunikasi dari sel saraf, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan sel saraf satu dengan sel saraf yang lain menggunakan alat yang disebut dengan neurotransmitter. Di bagian otak itu nanti akan atau sistem saraf pusat ya,
ini nanti akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu gray matter dan white matter. Disebut gray atau berwarna abu-abu ya, kalau di bagian otak itu nanti akan ada di pinggir ya, di pinggir yang berwarna abu-abu ini. Nah, ini mengandung sel neuron atau badan selnya ya. Jadi bagian badan sel artinya apa? Jadi kalau badan sel ini ngelumpuk di daerah ini gray matter ini, maka disinilah pusat penerimaan rangsangan sehingga warnanya menjadi abu-abu. Kemudian yang tengah ini berwarna putih. Ini disebut dengan white matter. Nah, white matter ini terjadi karena akson-akson yang dibungkus oleh mielin, di mana mielin itu mengandung lemak ya, sehingga dia akan berubah menjadi warnanya menjadi warna keputihan. Kemudian kalau gray matter tadi adalah terdiri dari badan sel yang fungsinya menerima rangsangan atau menerima informasi, maka kalau yang bagian tengah yang berwarna putih atau white matter ini fungsinya adalah untuk meneruskan rangsangan ya. Apakah rangsangan dari perifer menuju ke pusat atau dari pusat menuju ke perifer. Ini beberapa istilah yang perlu kalian pahami ya. Jadi kumpulan dari neuron yang ada di sistem saraf pusat itu namanya nanti adalah nukleus, sedangkan kumpulan badan sel yang ada di sistem saraf perifer namanya adalah ganglion. Kemudian nanti kumpulan dari akson yang ada di sistem saraf pusat namanya traktus, sedangkan kalau kumpulan akson di sistem saraf perifer namanya saraf atau nervus. Ini contoh-contohnya tadi ya. Jadi yang disebut dengan nukleus. Nukleus adalah kumpulan badan sel yang ada di sistem saraf pusat. Jadi nanti di sini ini ada tempat berkumpulnya nukleus-nukleus ya. Ini namanya nukleus. Kemudian kalau ganglion itu nanti ada di daerah perifer sini. Jadi sebelum masuk ke sistem saraf pusat. Kemudian kalau traktus ini kan menuju ke ini masih dari perifer ya, belum masuk ke otak. Maka ini adalah disebut dengan nervus. Sedangkan kalau sudah masuk ke otak, kemudian dia menuju ke otak ke bagian-bagian yang lain namanya berubah menjadi traktus. Jadi kalau masih di perifer namanya nervus, kalau sudah masuk ke sistem saraf pusat namanya adalah traktus. Fungsi utama dari sistem saraf yang pertama adalah meneruskan rangsangan berupa sensoris ya. Kemudian yang kedua, setelah terjadi penerimaan rangsangan sensoris, maka dia akan mengintegrasikan informasi-informasi yang didapat, selanjutnya memunculkan suatu respon. Nah, yang kedua itu fungsinya adalah mengontrol badan kita untuk fungsi somatis. Jadi fungsi gerakan motorik dan fungsi otonom atau gerakan dari otot-otot polos dan kelenjar. Sekarang yang sensasi atau sensoris. Jadi fungsi pertama dari sistem saraf adalah fungsi menerima rangsangan. Jadi informasi yang diterima dari lingkungan melalui reseptor yang ada di permukaan tubuh kita ini nanti akan masuk ke dalam sistem saraf. Nah, sistem saraf apa yang membawa adalah sistem saraf perifer. Kemudian rangsangan yang sudah dibawa oleh sistem saraf perifer ini akan dibawa menuju ke otak, di mana di sana nanti akan terjadi proses integrasi ya, integrasi dan komunikasi antara rangsangan sensoris dan respon yang akan dibentuk. Kemudian setelah diintegrasikan,
maka akan ada bagian yang disebut dengan respon. Nah, respon dari sensoris tadi itu ada dua. Ada respon yang disadari atau volunter, atau yang disebut dengan respon somatis. Misalnya gerakan dari otot rangka. Sedangkan yang respon yang tidak disadari atau kita tidak sadar ya, jadi kita tidak bisa menghentikan respon tersebut, ini dibawa oleh sistem saraf otonom, misalnya untuk gerakan kontraksi dari otot polos pembuluh darah, otot jantung, kemudian otot polos di daerah organ-organ internal, dan aktivasi dari kelenjar, apakah itu kelenjar keringat, kelenjar endokrin atau hormon, dan kelenjar misalnya untuk mengeluarkan enzim. Jadi bagian ini organisasinya ya. Jadi bagian otak itu fungsinya adalah untuk persepsi dan processing dari sensoris, kemudian eksekusi, apakah akan ada gerakan volunter atau involunter, kemudian juga fungsi homeostasis. Kemudian kalau sistem saraf perifer yang PNS ya, itu bisa fungsi sensoris, bisa fungsi motoris. Kemudian kalau medula spinalis ini fungsinya adalah pertama fungsi refleks, kemudian yang kedua adalah merupakan jalur informasi, melanjutkan informasi dari perifer ke otak atau dari otak menuju ke perifer. Sedangkan ganglion ini adalah kumpulan badan sel yang ada di sistem saraf perifer. Kalau yang di otak ini nanti namanya adalah nukleus. Kemudian di sini ada brain gut namanya ya. Jadi otak kedua. Kenapa kok disebut dengan otak kedua? Karena di sistem saraf di daerah saluran pencernaan ini tidak tidak dikendalikan oleh otak. Jadi dia bisa berfungsi sendiri. Namanya adalah sistem saraf enterik yang ada di mukosa dan di lapisan muskularis dari gastrointestinal. Jadi fungsinya adalah untuk mengatur gerakan peristaltik otot, otot polos di saluran cerna, untuk mengatur sekresi dari hormon, sekresi dari enzim, ataupun sekresi dari bikarbonat. Nah, peran dari otak itu adalah untuk memperkuat atau memperlambat kerja dari enteric nervous system. Berikutnya adalah tipe dari neuron. Jadi ada yang disebut dengan bipolar. Jadi kalau bipolar ini dia mempunyai satu dendrit dan satu akson ya. Jadi dendritnya lebih pendek dibandingkan dengan aksonnya. Kemudian ada yang disebut dengan unipolar. Kalau unipolar itu bentuk atau ukuran akson dan dendritnya itu hampir sama, sehingga dia disebut dengan unipolar. Jadi ada satu dendrit dan satu akson dengan ukuran yang sama, kemudian ada badan sel. Sedangkan yang multipolar ini adalah dendritnya banyak ya, dendritnya banyak, kemudian ada badan sel dan ada akson yang panjang. Ini tipe neuron berdasarkan strukturnya. Kalau fungsinya sama, jadi misalnya ini ya, ini kalau unipolar misalnya ini dendritnya atau ini dendritnya, maka fungsi dendrit adalah menerima rangsangan masuk ke badan sel, kemudian dari badan sel dilanjutkan ke akson. Sama untuk yang bipolar maupun yang multipolar. Ini yang bentuk multipolar ya, yang bentuk multipolar itu bisa dalam bentuk sel piramida yang ada di korteks cerebrum atau sel Purkinje, jadi dendritnya banyak, satu akson. Ini juga dendritnya banyak, satu akson. Ini di cerebellum. Kalau yang bentuk bipolar ini ada di ganglion ya, jadi ganglion misalnya di
sel olfaktori. Jadi sel olfaktori ini adalah sel yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan bau. Nah, berikutnya adalah sel glia. Jadi sel glia itu adalah sel yang menyokong dari fungsi neuron. Jadi saya bilang tadi bahwa neuron itu dia fungsinya hanya mensekresikan neurotransmitter, tetapi dia tidak bisa mengambil makanan, kemudian melakukan membuang sisa-sisa metabolisme, mengendalikan lingkungan di sekitarnya, tetap dalam kondisi homeostasis itu tidak bisa. Jadi dia harus dibantu oleh sel penyokong. Namanya apa saja sel penyokong atau sel glianya? Yang pertama adalah mikroglia. Jadi mikroglia ini fungsinya adalah sebagai makrofag. Jadi kalau misalnya ada benda asing, ada antigen, ada toksin yang sifatnya merusak neuron, maka fungsi mikroglia yang harus mengeliminasi antigen, toksin ataupun bakteri ataupun kuman yang masuk ke ke neuron ya, akan masuk ke neuron. Kemudian yang kedua adalah astrosit. Astrosit ini fungsinya adalah untuk memberikan nutrisi. Jadi nutrisi yang ada di pembuluh darah itu nanti akan sel astrositnya melekat ya, ujungnya itu nanti dendritnya akan melekat di pembuluh darah, kemudian di pembuluh darah arteri ya yang banyak mengandung nutrisi. Kemudian nanti nutrisi dari pembuluh darah tadi akan dibawa masuk melalui dendrit menuju ke badan sel, kemudian dikeluarkan ke akson. Nah, di akson ini nanti akan melekat pada neuron. Akson terminalis dari sel glia tadi akan melekat pada neuron, sehingga nutrisi yang dibawa ini akan masuk ke neuron. Selanjutnya, nutrisi tadi akan diolah oleh neuron. Misalnya glukosa, maka dia akan diubah menjadi ATP dan menghasilkan CO2. Sisa metabolisme tadi harus dibuang ke dalam pembuluh darah lagi, karena kalau tidak dia akan mengganggu lingkungan yang ada di sel. Jadi sel itu lingkungannya harus tetap ada pH, misalnya pH-nya harus 7, kemudian dia suhunya mungkin harus 37 ya. Jadi tidak boleh ada perubahan yang menyebabkan terganggunya fungsi dari sel. Nah, dengan adanya metabolisme yang sifatnya asam, ini nanti akan merubah pH di situ plasma sehingga akan mengganggu fungsi sel. Supaya tidak terganggu, maka hasil metabolisme ini nanti akan diangkut kembali oleh astrosit. Jadi dia akan dibawa melalui dendrit dari astrosit ya yang melekat di neuron, kemudian akan dibawa ke badan sel, dibuang melalui akson menuju ke pembuluh darah vena, sehingga hasil metabolisme di neuron ini nanti akan terbuang semua. Maka lingkungan dari neuron dan lingkungan ekstrasel di sekitarnya itu akan kembali normal. Jadi ini dilakukan fungsi itu oleh astrosit. Kemudian yang ketiga itu adalah oligodendrosit. Jadi kalau oligodendrosit ini fungsinya adalah untuk menghasilkan mielin. Jadi mielin ini kan selalu diperbaiki ya supaya nanti dapat berfungsi untuk mempercepat arus informasi yang dibawa oleh akson. Kalau misalnya mielin ini rusak dan tidak diperbaiki, maka arus informasi itu menjadi lebih lambat, sehingga respon tubuh pun juga akan berkurang. Sehingga harus ada proses perbaikan dari mielinnya. Nah, yang memperbaiki mielin ini namanya adalah oligodendrosit. Ini kalau pada sel saraf yang ada di pusat. Sedangkan kalau sel saraf di perifer nanti yang memperbaiki mielin namanya adalah sel Schwann. Kemudian yang berikutnya adalah ependim. Nah, sel ependim ini letaknya ada di sekeliling, di pinggir ya, yang membatasi gitu ya. Jadi yang memagari dari sistem
ventricle yang ada di otak. Nah, fungsi dari sel ependem ini adalah menghasilkan cairan cerebrospinal. Jadi cairan cerebrospinal ini nanti akan masuk ke sistem ventricle, kemudian nanti akan dibuang menuju ke vena, sehingga tidak akan terjadi proses penumpukan dari cairan cerebrospinal. Itu adalah fungsi-fungsi dari sel glia. Nah, berikutnya kita membahas tentang mielin. Jadi mielin tadi itu kan suatu lapisan yang menyelimuti akson yang terdiri dari campuran ya, campuran antara lipid dan protein. Namanya adalah fosfolipid. Adanya mielin ini nanti akan memfasilitasi transduksi dari aksi potensial ya, aksi potensial di sepanjang akson itu menjadi lebih cepat. Kalau tidak ada mielin, maka transmisi dari aksi potensial itu akan menjadi lebih lambat. Kemudian mielin ini dihasilkan oleh oligodendrosit kalau yang ada di sistem saraf pusat dan SELS1 kalau yang berada di sistem saraf perifer. Berikutnya adalah divisi sistem saraf sensoris. Jadi tadi kan sistem saraf sensoris ini kan membawa rangsangan dari perifer menuju ke sentral ya. Nah, di sini ada dua jalur. Namanya adalah spinocerebral pathway dan yang kedua adalah spinothalamicus pathway. Nah, kita pelajari dulu yang spinocerebral pathway. Jadi, apabila ada rangsangan dari otot, dari tendon, dari persendian, maka rangsangan ini akan dibawa oleh reseptor, kemudian diterima oleh reseptor maksud saya, kemudian akan dibawa oleh sistem saraf perifer sensoris menuju ke medula spinalis melalui kornu posterior. Ya, ini sesisi. Jadi kalau otot kiri yang dirangsang, maka dia akan masuk ke medula spinalis sisi kiri. Naik informasi ini namanya akan berubah menjadi traktus. Jadi traktus tadi adalah kumpulan dari akson yang ada di medula spinalis ya. Jadi masuk ke medula spinalis, kemudian akan berubah menjadi traktus spinocerebral menuju ke cerebellum. Nah, di cerebellum nanti informasi ini akan diolah oleh cerebellum. Fungsinya adalah untuk mengatur keseimbangan. Jadi supaya kita tidak jatuh pada saat kita berubah posisi, berubah misalnya merubah posisi kepala atau merubah posisi tubuh itu, kita tidak jatuh karena informasi yang masuk ini akan dilanjutkan menuju ke pusat keseimbangan yang ada di cerebellum. Namanya adalah jalur spinocerebellum atau spinocerebellar. Kemudian jaras berikutnya yang disebut dengan dorsal column medial lemniscus pathway atau jalur untuk meneruskan rangsangan getar, sentuh, dan raba ya. Jadi kalau misalnya kita memberi rangsangan getar, sentuh, raba di daerah kaki atau di daerah tangan, maka rangsangan tadi diterima oleh reseptor, masuk ke sistem saraf perifer menuju ke medula spinalis yang ipsilateral atau sesisi ya, melalui kornu posterior. Jadi kalau masuk itu melalui kornu posterior, nanti kalau keluar melalui kornu anterior. Kemudian dia akan berjalan menuju ke medula oblongata. Nah, di medula oblongata ini nanti akan pindah atau menyeberang. Dia akan menyeberang, menyeberang ke sisi kontralateral. Jadi yang tadi kan dari kiri ya. Kalau dari kiri dia akan pindah ke kanan, kalau dari kanan dia pindah ke kiri. Kemudian
sarafnya akan berubah menjadi traktus. Namanya adalah traktus lemniscus medialis. Menuju ke pons, dari pons nanti akan masuk ke otak, yaitu menuju ke talamus. Nah, dari talamus yang merupakan pusat relay ini nanti akan dilanjutkan ke pusat informasi yang ada di lobus parietal, sehingga informasi akan diterima oleh lobus parietal. Ini untuk rangsangan getar, raba, dan tekan. Nah, bagaimana kalau rangsangan nyeri dan suhu? Kalau rangsangan nyeri dan suhu ini dibawa oleh traktus namanya spinotalamicus. Jadi ada rangsangan nyeri dan suhu yang ada dari kaki atau dari tangan, ini nanti akan dibawa oleh nervus perifer yang sensoris menuju ke medula oblongata melalui maksud saya medula spinalis melalui kornu posterior. Dari medula spinalis ini akan nyabrang. Kalau yang rangsangan raba, getar, tekan nyabrangnya di medula oblongata, kalau nyeri dan suhu nyabrangnya di medula spinalis. Jadi dia akan pindah ke sisi kontralateral, maka traktusnya berubah menjadi traktus spinotalamicus lateralis. Dia naik ke pons, kemudian ke medula oblongata dulu, kemudian ke pons, dari pons nanti akan masuk ke talamus, menuju ke pusat informasi yang ada di lobus parietal. Selanjutnya adalah jalur yang turun ya. Yang tadi kan jalurnya naik atau ascending. Sekarang jalur yang turun namanya adalah descending. Kalau descending tadi akan membawa rangsangan motoris dari pusat menuju ke perifer. Nah, misalnya rangsangan tadi diterima oleh lobus parietal ya, lobus parietal sebelah kiri misalnya. Maka rangsangan dari lobus parietal tadi akan diintegrasikan ke lobus motoris yang ada di otak sebelah kiri. Respon dari jawaban dari rangsangan yang masuk ke lobus motoris ini nanti akan diteruskan kembali ke perifer melalui talamus. Dari talamus nanti menuju ke pons, menuju ke medula oblongata. Kemudian di medula oblongata ini ada pecah menjadi dua bagian, yaitu ada yang disebut dengan corticospinalis anterior dan corticospinalis lateral. Kalau yang corticospinalis anterior, maka dia akan menyeberangnya itu ada di medula spinalis, sedangkan corticospinalis anterior yang lateral ini menyeberangnya ada di medula oblongata. Maka dia akan masuk ke arah medula spinalis sisi kontralateral, kemudian keluar melalui sistem saraf somatis motoris ini melalui kornu anterior. Sehingga nanti dia akan memberikan rangsangan ke otot rangka. Jadi yang disebut dengan kortikospinal, traktus kortikospinal yang sifatnya motoris, ini kan fungsinya adalah untuk gerakan ya, gerakan dari otot-otot ekstremitas, kemudian juga otot-otot di daerah leher. Nah, ada dua bagian kan tadi, ada anterior, ada yang lateral. Jadi 90% ini dalam bentuk kortikospinal yang lateral, sedangkan 10% dalam bentuk kortikospinal yang anterior. Kemudian ada sebagian yang disebut dengan kortikobulbar. Ini nanti akan memberikan inervasi gerakan-gerakan dan sekresi kelenjar ya, sekresi kelenjar liur, sekresi kelenjar lengan di daerah wajah, yaitu dari sistem saraf kranial ya. Jadi nanti dari
korteks, kemudian talamus, kemudian keluar dari otak, ke pons dulu ya, ke pons, kemudian keluar dari pons, ini nanti akan menuju ke daerah wajah ya. Jadi dia akan berfungsi untuk gerakan otot-otot di daerah wajah. Kadang ada yang keluar dari medula oblongata. Jadi kalau yang keluar dari pons itu adalah nervus 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan yang 9, 10, 11, 12 itu nanti keluarnya dari medula oblongata. Nah, ini adalah perjalanan rangsangan sensoris dan respon motoris. Jadi apabila rangsangan diberikan ke ujung jari kita, misalnya rangsangan nyeri ya, rangsangan nyeri ini akan diterima oleh reseptor nyeri yang ada di ujung jari. Kemudian rangsangan yang diterima oleh reseptor tadi akan dilanjutkan melalui sistem saraf perifer. Ini lanjut masuk ke medula spinalis melalui kornu posterior. Kemudian karena dia adalah rangsangan nyeri ya atau spinothalamikus tadi, maka dia akan nyebrangnya di medula spinalis. Tetapi kalau yang rangsangan raba, getar dan lain sebagainya nyebrangnya ada di medula oblongata. Nah, setelah nyebrang maka dia akan masuk ke otak sisi kontralateral. Kalau misalnya yang dirangsang jari kiri, maka yang menerima rangsang adalah otak sebelah kanan. Jadi melalui talamus menuju ke korteks parietalis sebagai pusat informasi. Kemudian dari korteks parietalis ini nanti akan dilanjutkan ke korteks frontal sebagai respon dari pusat motoris. Nah, jawaban dari korteks motoris ini nanti akan masuk ke talamus, kemudian dari talamus nanti akan menuju ke medula oblongata, kemudian tadi terbagi menjadi anterior dan lateral. 90% di lateral ini nanti akan mengalami penyilangan lagi menuju ke bagian kontralateral dari otak tadi. Jadi misalnya otaknya ini otak kanan, maka nanti akan menuju ke medula spinalis sisi kiri, kemudian keluar nanti melalui kornu anterior membentuk serabut saraf perifer yang sifatnya motoris sehingga nanti di efektornya di otot-otot, misalnya ini lengan tangan ya, telapak tangan, maka nanti akan terjadi kontraksi dari otot-otot di telapak tangan sehingga timbullah suatu gerakan. Sampai sini ada pertanyaan untuk topik yang pertama? Mohon maaf izin bertanya dokter. Tadi kan untuk yang di tractus spinothalamikus dari sampai di medula spinalis. Kalau di medula spinalis itu kan rangsangannya diteruskan dulu atau dia langsung sampai di medula spinalis langsung ke medula oblongata atau dia naik 1 sampai 2 level dulu dokter? Spinalis. Jadi di sini itu ada, jadi serabut saraf itu tidak pemanjang gitu ya. Jadi ada pembagiannya. Jadi serabut saraf perifer itu nanti akan masuk ke medula spinalis. Kemudian di sini dia akan mengeluarkan neurotransmitter di kornu posterior tadi. Nah, neurotransmitter itu nanti diterima oleh dendrit dari serabut saraf yang kedua. Nah, ini nanti akan di sini ada dendrit, kemudian badan sel, kemudian ini adalah aksonnya. Aksonnya menuju ke yang ketiga. Jadi dia di sini nanti akan mengeluarkan jadi di sini yang pertama itu dia akan memberikan neurotransmitternya pada saat masuk ke medula spinalis.
Kemudian sudah ganti neuron lagi. Jadi ini neuron yang pertama. Neuron yang kedua ini akan membawa informasi menuju ke talamus. Kemudian nanti ganti neuron lagi. Neuron yang ketiga dari talamus menuju ke korteks. Ini untuk yang sensoris. Ya, jadi ada 3 tahapan. Tahap pertama dari perifer menuju ke medula spinalis, kemudian dari medula spinalis menuju ke talamus, kemudian dari talamus menuju ke korteks. Nah, bagaimana kalau yang motoris? Apakah sama? Sama, ya. Jadi kalau yang dari motoris ini nanti dari korteks menuju ke talamus, nanti ganti neuron lagi, kemudian dari talamus menuju ke medula spinalis, kemudian ganti neuron lagi, terus dari medula spinalis ke organ. Sehingga ada tiga sistem saraf atau 3 neuron ya. 3 neuron yang bekerja untuk menghantarkan rangsangan dan menghantarkan respon. Ada lagi yang mau tanya? Halo? Mungkin sudah itu saja dokter. Ya, baik. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya lanjutkan untuk topik berikutnya. Kita stop share dulu ya.